Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. Iqbal Maulana dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi baris dan deret. Video yang akan saya sampaikan adalah video mengenai materi barisan dan deret aritmatika untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika ekonomi. Langsung saja, slide pertama adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut ini. A dari 1, 4, 7, 10, 13, B 2, 8, 14, 20, C 30, 25, 20, 15. Semua itu adalah barisan aritmatika. Selanjutnya contoh dari barisan aritmatika, yaitu dapat kita lihat di nomor angka 1, 2, 1, 4, 7, 10, 13. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 3 atau B sama dengan 3. Selanjutnya B 2, 8, 14, 20. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 6. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 6 atau B sama dengan 6. C 30, 25, 20, 15. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah min 5. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya min 5 atau B sama dengan min 5. Dapat disimpulkan dari sini kita ketahui bahwa rumusnya adalah jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B sama dengan UN min N pangkat 1 min pangkat 1. U sama dengan A U sama dengan U plus B sama dengan A plus B, dan seterusnya. Jadi U sama dengan U plus B sama dengan A plus N min 1 kali B. Rumus umum suku ke N baris aritmatika dengan rumus pertama U dilambangkan dengan A dan beda dengan B dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi rumus suku ke N dari baris aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Keterangannya adalah UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B itu beda, N sama dengan banyaknya suku. Dari sini kita ambil contoh di nomor 1. Tentukan suku ke-8 dari dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12. Dan di sini kita ketahui bahwa suku pertama adalah A, suku pertamanya sama dengan min 3, dan bedanya adalah dari 2 dikurang min 3 sama dengan 5. Dengan menyubstitusikan A dan B, diperoleh U sama dengan min 3 kali N min 1 kali 5. Suku ke-8 sama dengan min 3 plus 8 min 1 kali 5 sama dengan 32. Suku ke-20 sama dengan min 3 plus 20 min 1 kali 5 sama dengan 92. Selanjutnya, deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah N suku pertama baris aritmatika. Jumlah N suku pertama dari suatu barisan dilambangkan
atau dinotasikan dengan S. Misalkan U1, U2, U3 dan seterusnya merupakan suku dari suatu barisan aritmatika. U1, U2, U3 disebut deret aritmatika dengan UN sama dengan A plus N minus 1 kali B. Dengan demikian S atau deret aritmatika U1 plus U2 plus U3. Untuk mengetahui langkah-langkah menentukan rumus S, dengan demikian diperoleh menentukan rumus umum untuk S sebagai berikut. Diketahui rumus umum suku ke N dari baris aritmatika adalah U sama dengan A kali N min 1 kali B. Oleh karena itu, dari U sama dengan A, U sama dengan A plus B sama dengan U min A min 2 kali B. U sama dengan A plus 2B. Dan S atau deret aritmatikanya adalah S sama dengan A plus B dan seterusnya. Dapat pula dinyatakan bahwa besar setiap suku dan adalah B kurang dari suku berikutnya. Nah, selanjutnya dari persamaan 1 dan 2, jika kita jumlahkan diperoleh S sama dengan A plus U min N min 2 kali B plus U min N min 3 kali B. N itu suku. Dengan demikian 2S sama dengan N kali A plus U. S sama dengan N kali A plus U. S sama dengan N kali A plus N min 1 kali B. Jadi rumus umum jumlah N atau suku pertama dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan setengah kali N dikali A plus U, atau Sn sama dengan setengah kali N dikali 2A plus N min 1 kali B. Selanjutnya contoh nomor 2. Di sini terdapat soal carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 plus 4 plus 6 plus 8 dan seterusnya. Dari sini ketahui bahwa suku pertama atau A sama dengan 2, B atau bedanya itu dari 4 kurangi 2 sama dengan 2, dan N adalah 100. Langsung masuk ke rumus. S sama dengan setengah kali 100 kali 2 tambah 100 min 1 kali 2. Selanjutnya setengah kali 100 ya kan sama dengan 50. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 198. 4 ditambah 198 sama dengan 202. 50 dikali 202 sama dengan 10.100. Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah 10.100. Penerapan konsep barisan dan deret. Kaidah barisan dan deret dapat digunakan untuk memudahkan penyelesaian perhitungan, misalnya bunga bank, kenaikan produksi, dan laba rugi suatu usaha. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus dapat membedakan apakah persoalan tersebut termasuk barisan aritmatika, baris geometri, baris aritmatika, atau deret geometri. Kemudian kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan rumus-rumus yang berlaku. Contoh soal nomor 1. Ketika awal bekerja, seorang karyawan sebuah perusahaan digaji 700.000 per bulan. Setahun berikutnya, gaji per bulannya akan naik sebesar 123.000. Dengan demikian, seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya, berapa gaji karyawan itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9.
Dari sini dapat kita ketahui kasus ini adalah aplikasi dari barisan aritmatika. Suku awal A sama dengan 700, beda sama dengan 125.000, N sama dengan 9. Jadi suku ke-9 dapat ditentukan sebagai berikut. U sama dengan A plus N min 1 kali B. U sama dengan 700.000 ditambah 9 min 1 dikali 125.000 sama dengan 700.000 ditambah 1 juta sama dengan 1.700.000. Jadi gaji per bulan karyawan itu pada tahun ke-9 adalah 1.700.000. Contoh soal nomor 2. Setiap awal bulan Nyoman menabung 50.000 di suatu bank dengan memberikan bunga 1% per bulan. Pada setiap akhir bulan bunganya ditambahkan pada tabungannya. Berapakah uang Nyoman di bank itu pada akhir tahun ke-11 jika ia tidak pernah mengambil tabungannya sampai akhir tahun ke-1? Dijawab, misalkan tabungan awal adalah 50.000, pada akhir bulan ke-1 jumlah uang Nyoman adalah bunga yang ia peroleh dari 50.000 dikali 100% sama aja 50.000 dikali 0,01. Jumlah uang Nyoman adalah 50.000 ditambah 50.000 dikali 0,01. Dari sini kita ketahui bahwa 50 itu sama 50 itu sama-sama 1. Jadi kita tulis 50.000 dikali 1 ditambah 0,01. Jadi ketemunya pada bulan pertama itu 50.000 dikali 1,01. Pada akhir bulan kedua, uang yang sudah dimasukkan sejak bulan ke-1 adalah jumlah uang pada akhir bulan ke-1 ditambah bunga sehingga diperoleh sama dari 50.000 dikali 1,01 tambah 50.000 dikali 1,01 dikali 1%. Jadi uang yang dimasukkan pada bulan awal menjadi 50.000 ditambah 50.000 kali 1%. Itu ketemunya 50.000 kali 1 kali 1,01. Jadi jumlah uang Nyoman pada akhir bulan kedua adalah 50.000 dikali 1,01 ditambah 50.000 dikali 1,01. Pada akhir bulan ketiga, uang yang sudah dimasukkan sejak bulan ke-1 adalah sama dari bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga. Jadi jumlah uang Nyoman pada akhir bulan ketiga adalah 50.000 kali 50.000 1,01 ditambah sama 1 dan 3-nya, demikian seterusnya sampai akhir bulan ke-12. Nah, dari sini kita ketahui di sini kita menggunakan deret geometri. Dengan demikian A sama dengan 1,01, R sama dengan 1 kali 0,1, dan N sama dengan 12. Dan S12 sama dengan 1,01 dikali 1,01 pangkat 12 min 1 dibagi 1,01 kali min 1. Dapat kita ketahui hasilnya adalah 12,83. Oleh karena itu jumlah uang Nyoman setelah 1 tahun adalah 50.000 dikali 1,01 tambah 1,01 pangkat 2 dan seterusnya sampai 12. Nah, jadi 50.000 itu dikali 12,83 sama dengan 641.500. Jadi jumlah uang Nyoman setelah 1 tahun adalah 641.500. Demikian presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.